Ya, di antaranya adalah Perancis, negara Perancis yang menjajah saat itu. Kemudian daratan Syam ini ya terbagi menjadi beberapa negara. Di antaranya adalah 4 negara, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Syria. Ini semuanya kalau zaman dahulu disebut sebagai Barrus Syam, daratan Syam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilingkupi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba'. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan satu bait nazam pada malam hari ini. Kalaupun tidak selesai, mudah-mudahan bisa kita sambung secara istiqomah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama disebutkan dalam bait nazam ini adalah Syu'aib. Syu'aib adalah salah satu nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Para penduduk Aikah. Aikah itu apa? Nanti ada keterangan di bawah. Para penduduk Aikah, mereka telah mendustakan para nabi, para rasul. Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Nabi Syu'aib suatu ketika berkata kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengenai nasab dari Nabi Syu'aib ada beberapa pendapat. Salah satunya adalah Syu'aib bin Mikail bin Yazir bin Madyan bin Ibrahim. Jadi beliau masih keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bu'itha Syu'aibun ila ummatain. Nabi Syu'aib diutus kepada 2 umat. Ila qaumihi ahli Madyan, kepada kaumnya yaitu para penduduk kota Madyan, dan kepada ila ashabil Aikah, kepada kaum penyembah Aikah. Ya, sebuah pohon yang rindang yang sangat banyak daun-daunnya, ranting-rantingnya yang berada di suatu tempat di Yordania sana ya. Wa qila ahlu Madyan hum ashabul Aikah wal aikatu syajaratun minal aik multaf. Menurut pendapat yang lain, penduduk Madyan itu juga disebut sebagai ashabul Aikah. Mereka adalah kaum para penyembah Aikah ya. Wal aikatu syajaratun minal aik multafun. Al Aikah ini adalah sebuah pohon ya yang rindang sekali ya, yang banyak sekali ranting, dahan, dan daun-daunnya. Kalau di kita mungkin mirip dengan pohon beringin. Wa kana ahlu Madyan qauman araban yaskununa madinatahum Madyan allati hiya qaryatun min ardi Ma'an min atrafi Syam mimma yali nahiyatal Hijaz qariban min buhairati qaumi Lut. Ada yang tanya kemarin di kolom komentar, saya baca, Ustadz membaca kitab apa sebagai syarah dari Aqidatul Awam? Saya jawab, dari beberapa kitab ya. Ini yang syarah yang saya baca ini saya kumpulkan dari beberapa kitab. Karena di syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani ya, syarah Aqidatul Awam yang karangan Syekh Nawawi itu sedikit sekali disebutkan mengenai cerita-cerita para nabi. Jadi saya mengambil dari beberapa kitab, kemudian saya gabung menjadi satu. Karena yang kita kaji ini bukan syarah tertentu ya, yang kita kaji setiap hari Senin dan Rabu mulai jam 8 sampai selesai ini adalah matannya, matan kitab Aqidatul Awam. Sedangkan syarahnya saya mengambil dari beberapa syarah terkait dengan Aqidatul Awam. Khusus mengenai kisah-kisah para nabi, ini juga saya ambil dari beberapa kitab Qasasul Anbiya. Tapi memang tidak panjang-panjang, karena kalau terlalu panjang akan sangat menghabiskan waktu, tetapi kalau terlalu pendek, terlalu singkat juga faidahnya nanti berkurang. Jadi mungkin ada beberapa nabi yang agak panjang kisahnya saya sebutkan, kemudian ada beberapa nabi yang lain yang singkat ya, namun mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Wa kana ahlu Madyan, dan para penduduk
Madian, mereka adalah qauman Araban, mereka adalah kaum yang merupakan bangsa Arab. Mereka menempati kota Madian yang merupakan salah satu, atau daerah Madian yang merupakan salah satu desa di daerah Ma'an. Di daerah Ma'an. Ya, daerah Ma'an ini sampai sekarang masih ada. Ya, salah satu daerah di Yordania. Min atrafis Syam. Daerah Ma'an ini berada, jadi kota Madian atau daerah Madian itu adalah salah satu desa di wilayah Ma'an. Nah, Ma'an itu sendiri adalah salah satu daerah yang berada di perbatasan Syam yang dekat dengan Hijaz, dekat dengan Mekah Madinah, dekat dengan Saudi Arabia. Kemudian qariban min buhairati qaumi Lut, dan dekat dengan danau kaum Lut, danau kaum Lut. Sebagaimana kita tahu bahwa yang disebut daratan Syam pada zaman dulu itu meliputi paling tidak 4 negara, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria, ditambah dengan beberapa wilayah di Irak dan beberapa wilayah di Mesir. Ini semuanya kalau pada zaman dahulu ya disebut sebagai daratan Syam, Barrus Syam, disebut sebagai daratan Syam. Dan setelah penjajahan yang dilakukan oleh para penjajah, maka ya diantaranya adalah Perancis, negara Perancis yang menjajah saat itu. Kemudian daratan Syam ini ya terbagi menjadi beberapa negara. Di antaranya adalah 4 negara, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Syria. Ini semuanya kalau zaman dahulu disebut sebagai Barrus Syam, daratan Syam. Nah, kota Madian yang di situ, atau daerah Madian yang di situ ditinggali oleh kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Ini masuk di dalam, kalau pada saat ini masuk dalam negara Yordania. Wa Madyanu qabilatun urifat bihim. Ya, Madian itu adalah satu kabilah, satu suku yang kemudian dinamakan dengan nama sesuai dengan daerah tempat tinggal mereka. Kana ahluha kuffaran yaqta'una as-sabil wa yukhifuna al-marrah wa ya'buduna al-aikah. Para penduduk kota Madian adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang punya kebiasaan yaqta'una as-sabil, ya, membegal orang-orang yang lewat daerah mereka, wa yukhifuna al-marrata, dan menakut-nakuti orang yang melewati daerah mereka, wa ya'budunal aikah, dan mereka adalah orang-orang yang menyembah aikah. Aikah itu apa? Wa hiya syajaratun minal aiki haulaha ghaidatun multaffatun biha. Ya. Aikah ini adalah sebuah pohon besar, di sekitar pohon besar itu ada pohon-pohon yang rindang ya, yang kata orang Jawa rumbuk ya, pohon-pohon yang rindang yang banyak sekali dedaunannya, yang berada di sekitar pohon besar yang bernama Aikah. Jadi pohon Aikah ini pohon besar, di sekitarnya ada, di seputarnya ada pohon-pohon lain yang mengelilinginya. Yang semuanya adalah pohon-pohon yang seperti pohon beringin yang luar biasa besar dan banyak sekali ranting, dahan, dan dedaunannya. Dan itu disembah oleh para penduduk Madian. Makanya kemudian mereka disebut sebagai Ashabul Aikah. Di dalam Al-Quran mereka disebut sebagai Ashabul Aikah, orang-orang yang menyembah pohon Aikah. Wa kanu min aswa'in nasi mu'amalatan. Mereka adalah orang-orang yang sangat, mereka termasuk orang-orang yang sangat buruk muamalahnya ya. Di dalam hal jual beli, dalam hal akad muamalah mereka adalah orang-orang yang termasuk min aswa'in nasi mu'amalatan, termasuk orang-orang yang paling buruk ketika melakukan muamalah. Yabkhasuna al-mikyala wal mizana wa yutaffifuna fihima ya'khuduna az-zaida wa yadfa'una an-naqisa ila ghairihim. Jadi mereka memiliki kebiasaan curang di dalam melakukan akad jual beli. Curang di dalam melakukan akad jual beli, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, dan lain sebagainya. Faba'athallahu fihim Syuaiban. Kemudian Allah mengutus kepada mereka Nabi Syuaib alaihi salam. Fada'ahum ila ibadatillahi wahdah
الذي لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم. Lalu mereka diajak oleh Nabiullah Syuaib alaihi salam untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada sekutu baginya, dan mencegah mereka, melarang mereka dari tindakan-tindakan yang buruk itu, ya, perbuatan-perbuatan yang keji itu. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kemudian menakut-nakuti orang yang lewat di wilayah mereka, lalu membegal mereka. Fa'amana bihi ba'duhum maka fara aktsaruhum. Kemudian sebagian dari mereka beriman, dan sebagian besar di antara mereka kafir kepada Nabiullah Syuaib alaihi salam, hatta ahallallahu bihimul ba'sa syadid, sehingga kemudian Allah menimpakan siksa yang berat kepada mereka, siksa yang pedih kepada mereka. Berupa apa? Faba'atha alaihim harran syadida. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan panas yang luar biasa kepada mereka. Wa rafa'a lahum al'adzaba ka'annahu sahabah. Falamma danat minhum kharaju ilaiha raja'a bardiha. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang luar biasa panas kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim awan di atas mereka. Ketika awan itu mendekat kepada mereka, kepada kaum Madian atau Ashabul Aikah, maka kemudian mereka keluar dari rumah masing-masing untuk berlindung di bawah awan tersebut. Mereka menginginkan supaya badan mereka tidak panas lagi, karena mereka ingin berdiri atau berlindung di bawah awan tersebut. Falamma kanu tahtaha amtarat alaihim nara. Subhanallah. Ketika mereka berada di bawah awan tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan berupa api kepada mereka. Ya, amtarat alaihim nara. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujan api kepada mereka. Fadzalika qauluhu ta'ala fa akhadhahum 'adzabu yaumidz dhullah, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka mereka kemudian disiksa atau mendapatkan siksa, ditimpakan siksa kepada mereka yaumidz dhullati, pada hari yang penuh dengan kegelapan.